warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ada di program barunya Rumah Komunitas. Rumah Komunitas nih punya program baru namanya Podcast Rumah Komunitas. Mudah-mudahan nih isinya bisa menginspirasi, mengedukasi, terus bisa menjadikan kehidupan kita jadi lebih baik lah. Amin. Nah, untuk ini edisi spesial banget ya, karena edisi yang pertama kita akan kupas tuntas apa itu rumah komunitas. Nah, untuk hostnya saya perkenalkan, ini ada namanya Mang Asep Bagja. Halo. Silakan Mang Asep. Oke, teman-teman, di episode pertama kali ini sangat spesial ya, karena kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan foundernya dari rumah komunitas, yaitu Kang Arif. Nah, nanti mungkin juga bagi teman-teman ya yang belum tahu apa itu rumah komunitas, mungkin nanti langsung disampaikan sama beliau ya. Oke. Langsung aja berarti kita. Kita langsung tanya-tanya ke Kang Arif. Kang Arif, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Iya curiga, saya curiga ada hubungan antara perang Lebanon sama Oh Turki. iya, kan sekarang lagi posisinya Turki, wah, Israel. kan Israel. Gitu. Harus semangat. Ya harus semangat. Kalau Tiap hari sekarang semangat. Udah siang tetap semangat pagi. Farid udah makan siang belum? Alhamdulillah udah. Nah, Terima kasih banyak. Ini di kita nih ada disiapin. Oh, iya. Siapa yang nyiapin? Nih? Ada Rahmat. Rahmat Allah. Nah ini kita mau tanya-tanya nih kan, rumah komunitas itu sebagai wadah mungkin ya. Yang mungkin kan banyak yang belum tahu nih. Oke. Nah saya minta, bukan saya sih, followers nih, fans banyak nih yang nanya dunia akhirat, apa sih rumah komunitas itu? Rumah komunitas. Oke, makasih banyak Mang Mehmet dan Mang Asep atas kesempatannya. Punten, Wa Mehmet, Mang Asep. Oke, Wa Mehmet, Wa Asep, Mang Asep, Wa jeung Mang. Iya. Berarti kayak yang dibina. Ayam kayak Bibina di tali dia orang Siap. Oke, rumah komunitas itu adalah kalau secara bidang itu sosialpreneur, kalau secara pengertiannya ya bisa dibilang wadah atau perusahaan atau organisasi, tetap ada nilai usahanya tapi yang berwawasan sosial. Iya. Jadi alhamdulillah hampir sudah berapa tahun ya Kak, tuh hampir 11 tahun lebih. 11 tahun. Ya, kita didirikan tanggal 1 November tahun 2013. 5 tahun berdiri yang kita lebih banyak masanya di sosial itu. Kemudian di tahun 2019 dan sekarang gitu ya, kita coba ada lini usahanya lah, ada entrepreneurnya gitu, supaya kita ada kemandirian dari si ekonominya gitu ya. Jadi kalau main teh bekal ente nyoceng uang dapur. Ibu negara lah. Komplain aja. Iya. Kas berkurang. Kalau sekarang alhamdulillah kan ada divisi merchandise-nya di kawasan teman-teman juga. Jadi akhirnya ya bisa ngebantuin lah yang butuh kerjaan juga, kayak di konveksinya ada juga, di kantor ada. Berarti ada konveksinya juga rumah komunitas tuh. Alhamdulillah sekarang ada punya sendiri gitu. Bidang itu teh berarti unit bisnis ya? Ya, itu audit bisnis rumah komunitas di sisi merchandise, karena kita diawali usahanya itu di merchandise buat komunitas. Jadi alhamdulillah kita lokasinya di Bandung gitu ya, yang sumber daya kayak material bahan, aksesoris itu berlimpah, dan ya penjahit juga alhamdulillah banyak gitu ya. Ya pas lah momentumnya gitu ya. Ya kita bikin aja konveksi gitu. Kirain teh ini kemarin kirain teh rumah komunitas teh hanya kumpul-kumpul gitu. Ternyata ada dipikirin unit bisnisnya ya, juga gitu. gitu. Jadi emang tadi ya saya sebutin 5 tahun berdiri itu emang lebih tepatnya wali komunitas yang punya base camp gitu ya. Karena
ya timbul keresahan sebetulnya mah. Awalnya ini mas, awalnya gimana nih bisa jadi Awalnya, RK gitu tak? Apa yang ada di pikiran Pak Arif teh? Apakah karena sering orang resep ngumpul-ngumpul ya gitu? Ya, jadi emang sebelum saya punya rumah komunitas, saya emang senang berkomunitas. Komunitas yang saya ikuti sesuai dengan profesi saya. Jadi saya bergerak di bidang IT, profesi saya itu. Jadi untuk menambah pengetahuan ya dari sisi praktisi, ya saya gaul lah dengan komunitas IT yang namanya itu PHP Indonesia itu ya, bukan pemberi harapan palsu ya, tapi PHP Indonesia. Kalau sekarang disingkat PHP ID gitu. PHP ID. Nah itu awalnya gitu ya. Kalau kita nongkrong tuh suka di kafe gitu kan ya. Yang nggak nomaden lah, pindah-pindah gitu kan ya. Dan yang masih mending kalau kafenya itu yang murah gitu kan ya. Ini mah Lumayan sekali makannya bisa tong makan lah ngopi we. Iya. Udah puluhan ribu. Berarti kan. sekitar tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2012-13an gitu. 2013an dimulai berarti ya. Mulai dari senada keresahan tuh kayaknya, apalagi yang datang itu pelajar. Kalau pelajar kan masaknya terbatas, beda yang dengan orang yang sudah kerja gitu. Ya di sana ya mungkin ada apa ya, ada perbedaan lah antara pelajar sama udah kerja dari sisi order menu juga kan ya, saat kopdar di kafe itu. Maka dari itu ya saya ada rezeki sama keluarga dan punya tempat rumah di Bandung kota di tengah. Nggak besar sih, kecil untuk ukuran rumahnya. Ini daripada kosong gitu ya, ya udah kita optimalin aja buat base camp gitu. Nah namanya apa kan ya gitu. Waduh nyari ya teman, Memet 2 hari 1 malam begadang Di Tirakatan ya. di Netan gitunya sebagainya. Ya alhamdulillah muncullah rumah komunitas gitu. Ya kenapa rumah? Ya selain komunitas IT, saya memang di gunungan ya, saya naik gunung juga gitu. Saya ngambil filosofi orang yang naik gunung lah gitu ya, bahwasanya tujuan naik gunung itu pulang dengan selamat sampai rumah. Dengan selamat sampai rumah gitu kan ya. Jadi bukan puncak mah nggak akan kemana di Jawa ya gitu kan ya. Jadi ya saya ambil filosofinya itu, rumah gitu kan ya. Nah rumah itu kan kalau kita maknai lebih dalam kan, kebahagiaan dan kemenangan itu biasanya di rumah gitu. Kita jauh kemanapun kita traveling gitu ya, pasti tujuan kita paling akhir mah rumah gitu. Makanya rumah itu memang menurut saya sakral gitu. Terus komunitas ya mungkin latar belakangnya karena saya senang berkomunitas juga gitu. Kenapa ya kan? Saya senang ngobrol, interaksi dengan teman-teman baru gitu ya. Artinya saat kita silaturahmi dengan teman-teman baru, berarti nambah pengetahuan dan suasana kalau silaturahmi itu memperluas rezeki dan panjang umur. Panjang umur sih ke ini mah, karena kan kalau silaturahmi kebanyakan meminta makan. Banyak kita lagi Manawi ada barangkali itu bagian dari ikhtiar. Benar. Nah 5 tahun berarti emang fokusnya sosial banget gitu. Sosialnya di bidang apa? Nah sosialnya ya tadi selain mewadahi komunitas yang nggak punya base camp, ada base campnya di rumah komunitas dengan jadwal yang sudah ditentuin, karena bukan hanya satu komunitas aja kan, di DRK itu ada beberapa komunitas gitu. Nah yang keduanya pasti kalau di base camp itu ngobrol, diskusi ya gitu. Cari sebuah kegiatan yang sifatnya positif juga kan gitu. Kayak teman-teman komunitas yang sering saya lihat atau lakukan, kayak bantuan sosial, misalkan ke yang kurang mampu gitu kan ya, bagi sembako contohnya. Kemudian ada wakaf Quran, ya. Apalagi kalau misalkan ada bencana nih, khusus komunitas gunung ya, sangat aktif banget gitu. Misalkan ada longsor, ada banjir, jalan di Bandung kan sekarang jadi ya udah ada titik-titik kalau Bandung kota banjir. Enggak juga sih. Nggak sekarang mah kayak semuanya banjirnya. Banjir teh semua di Cigondewa juga banjir sih.
gitu. Ini ya dulu apa yang terkenal tuh kan kayak dari Kolot, Iya. Bangka kan, Iya, emang iya. deket banget kan dengan basecamp rumah komunitas. Jadi ya suka lah gitu. Pada saat hujannya deras, musim hujan, pasti banjir itu. Teman-teman biasanya suka ada aksi sosialnya dari sisi itu. Terus ada penanaman pohon, gitu kan ya, buat bersih hutan gitu. Dan banyak lah gitu, yang lain-lainnya. Oke, tadi ada yang menarik sih dari Kang Arif. Sebelum membentuk rumah komunitas, Kang Arif minta izin dulu sama keluarga. Ya, Nah, itu minta izinnya dalam hal apa tuh? ya rumah yang ditempati rumah komunitas kan. Jadi ini mah buat teman-teman Erkan nih. Jadi kalau yang mau berkomunitas atau mau rumahnya buat nangkring-nangkring, tetap aja harus minta izin ke keluarga lah. Bisa keganggu ya. Tetap itu mah gitu. Ini maksudnya tuh di awalnya berdiri, ya Tista Pemilik kan bukan punya saya ya, punya istri saya dan anak-anak saya. Jadi saya izin dulu lah ke istri itu. Mau bergerak gitu. Mau dijadikan basecamp. rumah komunitas basecamp itu. Nah setelah itu mah silakan komunitas kalau mau silaturahmi ke basecamp, ya kita welcome gitu. Oke. Sebentar. Kan tadi teh kan rumah komunitas tuh kan sekarang udah ada bisnisnya. Nah, apakah dulu tuh sebenarnya sudah dikonsep atau berjalan begitu aja sampai ada bisnis seperti ini sekarang? Baik, sebetulnya ngalir sih ya gitu. Dulu emang saya bikin rumah komunitas tuh ya dulu betulnya pengabdian gitu. Ada rezeki, kemudian ya saya harus ada media gitu. Media yang bisa saya ikuti juga kan. Ya saat itu masih sedikit kan ya awal berdiri mah orang yang berkunjung ke rumah komunitas tuh. Tapi udah beda-beda komunitas gitu ya, Udah beda-beda gitu. Tapi secara jumlahnya masih sedikit gitu karena kan masih awalan gitu ya. Dan saya masih bisa mengcover dari sisi operasionalnya gitu. Nah saya berjalan waktu, contohnya kayak isi galon lah, dulu masih galon satu teh bisa buat 2 minggu bahkan 1 bulan. Karena masih sedikit ya. Gitu kan. Tapi kalau udah banyak mah 2 hari udah habis gitu kan. Oleh fasilitas kan ya, tadinya nggak ada wifi harus ada wifi, listrik dan sebagainya kan. Nah dari sanalah gitu munculnya kayaknya harus ada lini usaha deh yang bisa menghidupkan rumah komunitas sendiri gitu. Nah sekarang kan rumah komunitas ini tuh bisnisnya lebih ke fashion ya. Nah kenapa sampai kepikiran ke fashion kan misalnya? Sebentar, kenapa? Mang Asep tahu bisnisnya rumah komunitas lebih ke fashion? Kan ordal, Hah? orang dalam. Oh, ordal ini teh. Atuh ai ordal mah. Jangan lanjut. Apakah misalnya awal mulanya dari rekan-rekan satu profesi, misalnya bikin pakaian, bikin diawali dari komunitas itu sendiri sih. Ya komunitas kan butuh identitas ya. Ya identitasnya apa biasanya? Kalau komunitas bikin event kan suka bikin kaos dulu sih terutama ya gitu, dengan logo atau brandnya komunitas itu sendiri gitu kan ya. Nah saat itu rumah komunitas dipercaya ya diamanahi dengan oleh para pengurus komunitas untuk bikin official merchandise komunitas. Nah ya dari sana sih awalnya ya gitu, mulai bergerak di lini bisnisnya gitu. Dan dulu belum punya konveksi atau tempat produksi sendiri gitu. Masih maklum berarti. Maklum lah gitu. Itu ya 5 tahun berdiri ya gitu. Dan secara presentasi juga kalau kita hitung dari pergerakan sosial bisnisnya ya tetap masih sosial, 60% sosial, 20%-nya bisnis tapi khusus untuk itu biaya operasional aja. Itu di tahun itu tahun 2013 sampai tahun 2018. 80% sosial, 20% bisnis. Gitu. Oke. Nah baru di tahun 2019 ya sampai sekarang gitu ya, terutama
kita ke-trigger lah sama salah satu member komunitas. Ya nge-DM saya gitu, komunitas IT terutama, ya bikin lagi merchandise dong gitu, udah lama gitu. Nah dari sana tuh oke, tapi mungkin sistemnya nggak kayak dulu. Dulu mah sistemnya ready stock, kita bikin dulu baru jual. Nah karena saya dulu nggak punya uang gitu kan ya. Berarti sekarang mah punya uang. Insya Allah. Insya Allah. Bagi teman-teman yang mau carbon ke Sekarang ke Rahmat bagian keuangan. Saya juga katanya ke ibu main ke. Iya benar. Keuangan. Jangan dilanjutkan. Itu orang dalamnya pernah karbon nggak? Jadi nah semangat dari pohon deui Sampai ke dulu mah nggak punya uang. Oh iya. Bikin dulu Ya, nah sekarang mah tahun 2019 sistemnya kita rubah. PO dulu ya gitu. Jadi 1 minggu PO pemesanan dari member komunitas, 2 minggu produksi, dikirimnya minggu ketiga buat dia serentak gitu. Nah dari sana awalnya rumah komunitas mulai concern gitu. Alhamdulillah ternyata, dan itu kan bagi hasil ya. Iya. Rumah komunitas berapa persen, kalau 100%, dan kita transparan dari sana gitu. Nah, soal marginnya sebagian dalam keuangan lah. Emang ini menjaga rohnya komunitas kan, rata-rata mereka kan dari laba ya. Iya. Jadi kalaupun ada kas juga pasti buat kebutuhan operasional atau eventnya komunitas. Jadi harus digarisbawahi, harus transparan. Tuh kali. Karena ini komunitas. Nah kalau dulu kan misalnya bikin produk buat komunitas, nah sekarang apa pasarnya lebih luas atau gimana cara pemasaran? Nah, alhamdulillah karena diawali kita bikin market sendiri ya. Alhamdulillah saya punya sahabat baik namanya Bang Andi dan Chandika, sama profesi sama saya. Kapan-kapan kayaknya harus diundang. Boleh itu, dia mah gacor banget. Babang Andi ya? Namanya Andi Rohandi. Andi Kalau Rohandi. sebutannya Bang Andi. Oke, kita spill aja ini kayaknya buat podcast selanjutnya ini Babang Andi kayak di spill dulu lah. Orang yang paling riuh. Ya, mungkin jadi salah satu orang yang berpengaruh juga ya. Berpengaruh di mana? Rumah komunitas. Biasa aja kali. Ya. Oke, berarti intinya transparansi. Berarti si komunitas sendiri itu juga harus ini ya, Kang, harus bisa memanage biar apa namanya keberlangsungan si komunitas itu terus gitu ya, nggak semuanya harus donasi harus mandiri juga mungkin ya. Kalau ini mah di pikiran Kang Arif kayak gitu nggak? Kalau buat saya sih dari sisi rumah komunitasnya ya, tidak ada intervensi kan soal manajemennya komunitas, tapi lebih terbuka untuk diskusi gitu. Diskusi. Jadi di base camp itu ya gimana sih cara membangun komunitas supaya membernya itu punya sense belonging, rasa memiliki gitu kan ya. Sense belonging kan karena aku mah orang Chicago. Rasa memiliki itu seperti aing. Harus mempunyai rasa itu ya. Rasa itu karena ya akan terasa banget pada saat di event-event kan gitu ya, seperti halnya kalau kita punya barang pasti dipelihara, di-maintain lah ya, dijaga gitu. Nah itu kan yang paling penting tuh. Jadi ya yuk berarti dijaganya kalau komunitas dari siapa? Dari si kegiatan sebetulnya. Kegiatan. Kalau ada komunitas ya wajib ada kegiatan. Ya mungkin problemnya kayak zaman sekarang kan komunitas ada tapi kalau nggak ada kegiatan ya lumayan kan tantangannya, berarti pasti udah nggak aktif, kurang aktif komunitas sendiri. Sekarang teh kan kurang lebih udah berapa tahun rumah komunitas itu? Udah jalan 11 tahun, mau bayang 11 tahun. Udah lama kan ya? Iya, udah lama, udah 11 tahun tuh. Nah barangkali Kalau anak
Acil mah iya lah, udah balik. Udah balik. Nah, barangkali dari 11 tahun ini tuh pasti ada sesuatu yang cukup menarik ya. Nah, mungkin boleh di-share teman-teman. Di Facebook gimana? pada WA. Di share. Menarik atau berkesannya ya banyak sih ya. Ahmed Mang Asep yang pertama yang ya waktu zaman dulu sampai sekarang lah. Zaman dulu tuh kan ada yang tadinya nggak punya teman jadi teman yang pasti mah ya. Dan banyak lagi. Jadi Terus banyak sebenarnya. ya gitu. Apalagi kan dulu belum masif banget kan media sosial tuh, baru hanya Facebook. Iya. Berarti masih zaman BlackBerry deh kalau nggak salah ya. BlackBerry gitu. Jadi yang pertama mah pasti punya teman. Yang kedua yang nambah teman nambah pengetahuan dan pengalaman gitu. Terus berjejaring pada akhirnya yang tadinya nggak punya kerja dapat pekerjaan di rumah komunitas gitu. Yang dapat jodoh juga ada. Yang jomblo dapat, yang udah nikah jadi duda ya. Tapi dari 2013 sampai sekarang, seingat Kang Arif nih, ada nggak yang ketemu jodoh di rumah komunitas? Banyak alhamdulillah udah nggak bisa dihitung gitu. Berarti Jadi ada jodoh. cocok sebetulnya kalau rumah komunitas buka kelas taruh. Kayaknya mah ya harus ada postingan di IG rumah komunitas Biro Jodoh. Kayaknya komen di jodoh-jodoh. Boleh lah, kalau dibikinkan ada Ahmed forumnya. Apa selain kegiatan-kegiatan non formal gitu ya, ada juga kegiatan main keluar gitu, healing gitu kan Banyak. Jadi justru dengan adanya rumah komunitas kan tidak selalu formal, justru ada formal. Yang formal mah ya kalau di sekolah kerja formal lah. formal katanya. Orang-orang silaturahmi ke rumah komunitas jadi apa ya? Jadi obat kalau menurut saya ya. Yang tadinya Jadi rumah kedua mungkin ya bagi sebagian bisa jadi rumah pertama. Orang kedua Jadi kayak jadi tempat persembunyian lah cuma. Banyak. Betul, jadi zona nyamannya apa ya? Kenyamanan itu. Tapi kalau positif mah nggak apa-apa ya. Jadi ya alhamdulillah kalau saya sih bersyukur selama rumah komunitas diisi dengan hal yang positif, berarti kan amal jariah buat saya pribadi gitu. Iya benar. Strateginya tanya Nah gitu kalau bikin muter pasar dan jadi kunaon biasanya kan anu rarudat di mana teh gitu nya pasti balik bisa nggak speak in Indonesia? roaming. Roaming karena kan pendengar Nanti podcast kita tuh ke internasional kan ya. internasional sampai ke Azerbaijan cuma. Pendengarnya tuh sampai ke Azerbaijan. Berarti setiap Mang Asep ngobrol translate dulu. Ada translate nanti pakai cameo. Lanjut. Jadi kumaha dari cek Mang Asep teh? ya kan tadi dia cerita dari kemarin berdiri dari rumah komunitas ini tuh kan garis besarnya mungkin rumahku adalah surgaku gitunya. Baik Seperti janati. Tapi banyak juga orang yang kalau datang ke rumahnya itu malah tambah masalah. Mang Asep sih kan Mang Asep ya. Sehingga Rumah ada problem apa gitu, ada problem. saya mau nanya, Mas Asep ada masalah apa? Kita masuk sesi ini ya, curhat bersama Asep. Kalau ada masalah apa? Aman. Tapi lama teh aman teh kayak poe Sabtu. Masuk tuh aman. Naon yang poe Sabtu? Udah teh. Nah, Pak Asep sendiri kan ordal nih di rumah komunitas. Nah, Pak Asep teh bagian apa di rumah komunitas teh? Tadinya sih alhamdulillah ya dipercaya sebagai kepala produksi. Nah, sekarang Oh berarti Pak Asep mah di unit bisnisnya mungkin ya Arif ya? Tuh.
sekarang alhamdulillah dipercaya memegang satu brand. Jadi di rumah komunitas ini tuh sebenarnya bukan satu brand ya, tapi melainkan ada 4 brand. Nah, Apa gitu? boleh dijelasin kan? Brand apa aja? Boleh? Boleh? Coba ini ya, kalau nyambung ke posisi kieu nya Pak Asep teh sebagai CS na Pak Arif. Siap. Gokeun coba jelasin apa aja sih. Jadi yang tahu 4 brand itu apa aja? Nah, ini mah kita ganti berarti kita berdua bintang tamunya Oke. Cik. Bisa tahu 4 brand berarti udah tahu kan? Udah tahu, Cik, apa aja. Yang ke satu kan rumah komunitas. Yang kedua Bagdad dulu, apa sih kedua dulu? Coba serat tuh baru opat kan. Yang ke satu rumah komunitas, yang kedua Bagja, yang ketiga Skido, yang keempat Semuk. Sekarang setelah nambah rezeki jadi 5 ya. Iya. Tuh jadi 5 ternyata. Deui, Pak, tinggal Pak. Gorda tuh negara yang ada. Produk baru. Produk baru. Comingson. Berarti nambahan jadi brand opat. Jadi 5. Jadi genap. Tuh salah. Kan Orangnya selalu nyogok ya. Tapi Comingson. Tapi Pak Asep sendiri tak tahu nggak visi misi dari Pak Asep di komunitas teh apa gitu visi dari Kang Arif teh. Karena kan kudu nyambung ya dari founder ke teman-teman yang lain visi misinya tuh jadi nyambung gitu. Tahu nggak visi misi rumah komunitas itu kayak gimana? Untuk secara pribadi belum, tapi tujuan nama saya apa? Tujuannya apa? Ya hayang nyeranangkeun, iyalah pokoknya mah kabehan gitu lah. Nah, mudah-mudahan Pak Asep oge bisa nyenangin ya. Nyenangin saha. Ya minimal keluarga, jadi barokah gitu. Jadi minimal poin Sabtu teh terudat. Oke, kita balik lagi ke Kang Arif berarti ya. Nah, Kang Arif dari tadi kan ngobrolin rumah komunitas nih sampai di-spill sama Mang Asep teh ada beberapa brand gitu ya. Itu teh seiring berjalannya waktu berarti ada brand masuk gitu atau masuk. ide Pak Arif gitu bikin brand apa coba ceritain nih. Ini mah buat teman-teman supaya oh gini nih perjalanan teh kan sekarang mah cenah mah pengen yang instan gitu. Nah ternyata kan butuh proses juga. Nah mungkin Pak Arif bisa ceritain. Pak Arif Kang Arif bisa ceritain juga si proses bisa jadi brand ini gitu. Ya, yang jelas itu dari tahun 2019 itu kan kita bisa dibilang monetizing ya rumah komunitas yang tadinya sosial ada pemasukan dari bisnisnya, dan kita kan ini belajar berbisnis kan dalam perjalanannya gitu. Nah di tahun kedua kalau nggak salah ya kita punya apa misi lah gitu. Ya saya pengen orang-orang yang ada di rumah komunitas itu sama seperti saya gitu, atau teman kayak Bang Andi gitu kan ya. Jadi ya harus punya sisi jiwa entrepreneurnya. Itu kan harus ada media ya. Mungkin kalau rumah komunitas secara ownernya udah ada nih, berarti kalau teman-teman pengen berdikari sendiri atau jadi pengusaha ya kita harus create something ya, create brand lah, perusahaan sendiri gitu. Makanya kita jembatani rumah komunitas harus punya brand lagi gitu. Tujuannya buat apa? Ya lebih tepatnya sih supaya lebih merdeka lagi gitu. Kalau secara leveling kan mungkin ini tergantung cita-cita juga ya dari teman-teman. Kalau ada kemampuan untuk menjadi seorang wirausaha ya silakan, nanti di rumah komunitas juga udah ada gitu
brand-brand yang udah kita bikin. Jadi ya punya kepemilikan sahamnya, hanya untuk belajar ya saham, bisnisnya, ya artinya luas banget gitu. Yang tadi levelnya karyawan, kita naik lagi menjadi pengusaha, seorang pengusaha. Ya memperdekakan lah gitu. Ya mah. Bagus. Salah satu podcast ini juga sama. Ini podcast ini tuh dibentuk tuh sama gitu tujuannya ya. Ini kan ya saya melihat banyak potensi kan di teman-teman di sini itu gitu. Jadi sayang kalau misalkan potensi itu hanya ya intinya terus pasti pernah ya bosen aja stuck gitu. Makanya harus disalurkan dengan hal yang baik gitu. Yang mudah-mudahan ini podcast ini juga salah satu media kan yang tadinya kita ngobrol ngedul di konten bisa jadi inilah pelajaran kita juga ada sponsornya lebat masuk gitu kan ya kan jadi penghasilan kanggo wamemet yang Mang Asep. Amin. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share karena buat kelangsungan hidup Mang Asep juga.